Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara derit lemari besi di gudang belakang selalu menjadi lonceng kematian bagi ketenangan hati Maya. Setiap Jumat pukul 7 malam, tepat setelah azan Isya berkumandang, Aris akan melakukan ritual yang sama. Ia akan mengeluarkan joran pancing karbon fiber kesayangannya, kotak umpan plastik berwarna biru cerah, dan sebuah rompi banyak saku yang tampak terlalu bersih untuk seseorang yang berencana bergulat dengan lumpur dan bau amis air tawar. Maya berdiri di ambang pintu dapur, menggenggam lep kain yang sudah lembab. Ia memperhatikan punggung suaminya yang lebar, yang kini sedang sibuk mengecek senar pancing dengan ketelitian seorang ahli bedah. Airnya mungkin sedang pasang di rawa belakang pemukiman itu. Mei, ujar Aris tanpa menoleh. Suaranya rendah, tenang. Namun bagi telinga Maya, nada itu terdengar seperti kaset lama yang sudah mulai aus. Oh ya? Minggu lalu juga kamu bilang begitu. Jawab Maya datar. Ia mencoba menyelipkan sedikit nada sinis, berharap Aris akan menoleh dan menyadari bahwa istrinya tidak sebodoh yang ia kira. Namun, Aris hanya terkekeh kecil. Yah, namanya juga memancing. Kadang keberuntungan tidak berpihak pada pemancingnya. Ikan-ikan itu semakin pintar sekarang. Maya memperhatikan Aris yang kini mulai mengenakan sepatu botnya. Ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Penampilan Aris. Pria itu menyemprotkan parfum citrus yang segar ke lehernya. Siapa yang memakai parfum mahal hanya untuk duduk di pinggir empang yang penuh nyamuk? Mengapa ia harus menyisir rambutnya dengan begitu rapi menggunakan pomade? Jika ujung-ujungnya ia akan mengenakan topi rimba yang menutupinya? Kamu tidak mau membawa bekal? Tanya Maya, mencoba menguji. Aku baru saja menggoreng tahu isi. Bisa untuk camilanmu sambil menunggu umpan dimakan ikan. Ah, tidak usah, sayang. Nanti merepotkan. Biasanya di sana ada penjual kopi keliling atau warung kecil yang buka sampai pagi. Aku tidak mau membuat mobilmu bau tahu goreng. Tolak Aris halus sembari mencium kening Maya. Sebuah kecupan rutin yang kini terasa hambar bagi Maya. Sejak 2 tahun lalu, hobi memancing ini muncul secara tiba-tiba. Awalnya, Maya merasa senang karena Aris memiliki kegiatan di luar pekerjaan kantornya yang penuh tekanan sebagai manajer proyek. Namun, keganjilan mulai menumpuk seperti debu yang tak pernah disapu. Pertama, Aris tidak pernah membawa pulang 1 ekor ikan pun. Tidak mujair, tidak lele. Bahkan tidak juga ikan gabus kecil. Alasan Aris selalu sama, catch and release. Ia mengaku hanya menikmati sensasi tarikan ikan, lalu melepaskannya kembali ke air karena tidak tega membunuh makhluk hidup. Sebuah alasan yang terdengar mulia, namun sangat sulit dipercaya oleh Maya yang tahu betul bahwa Aris adalah penggemar berat gurame bakar. Kedua, kondisi pakaian Aris saat pulang. Setiap Sabtu pagi, ketika Aris kembali, rompinya tetap rapi. Sepatu botnya tidak pernah berlumuran lumpur yang sulit dibersihkan. Bahkan, ia pulang dengan aroma sabun, bukan aroma keringat pria yang terjaga semalaman di alam terbuka. Aku berangkat ya. Pamit Aris sembari menjinjing kotak alat pancingnya yang terasa ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang katanya membawa banyak persediaan umpan dan peralatan cadangan. Maya mengikuti suaminya sampai ke teras. Ia melihat Aris memasukkan peralatan itu ke bagasi mobil SUV mereka dengan gerakan yang cekatan, hampir seperti sebuah sandiwara yang sudah dilatih ribuan kali. Ketika mobil itu perlahan mundur dan meninggalkan halaman rumah, Maya merasa ada kekosongan yang menyesakkan di dadanya. Ia kembali ke dalam rumah yang seketika terasa terlalu luas dan sunyi. Di meja makan, hanya ada piring-piring bersih. Maya terduduk di kursi kayu, menatap dinding ruang tengah yang dipenuhi foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Di foto itu, Aris tersenyum sangat tulus. Mata pria itu tidak menyimpan rahasia. Tapi sekarang, Maya merasa ia sedang berbagi ranjang dengan orang asing yang memakai wajah suaminya. Pikirannya mulai berkelana ke arah yang gelap. Apakah ada wanita lain? Apakah memancing adalah kode untuk bertemu seseorang di sebuah apartemen atau hotel murah di pinggiran kota? Ataukah Aris terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Perjudian malam? Tangan Maya merogoh saku daster,
menyentuh sebuah benda kecil berbentuk kotak hitam yang ia beli dari toko daring 3 hari lalu. Sebuah pelacak GPS berbasis kartu SIM dengan akurasi tinggi. Selama ini ia ragu, merasa bersalah jika harus memata-matai suaminya sendiri. Namun, ketidakpastian adalah racun yang lebih mematikan daripada pengkhianatan itu sendiri. "Maafkan aku, Mas," bisik Maya pada kesunyian rumah. "Tapi aku harus tahu di mana kamu membuang waktu dan energimu setiap Jumat malam." Maya tahu, besok pagi ia mungkin akan menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan hatinya. Namun, rasa penasaran yang membakar jauh lebih menyakitkan daripada api manapun. Ia bangkit, mematikan lampu teras, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan malam, menunggu waktu yang tepat untuk memasang alat itu sebelum Aris pulang pagi nanti, atau mungkin ia akan menggunakannya saat Aris tidak waspada di hari lain. Namun, ia teringat sesuatu. Mobil Aris seringkali tidak dikunci jika diparkir di garasi setelah ia pulang pagi karena Aris biasanya langsung tertidur kelelahan. Itulah kesempatannya. Malam ini, Maya tidak akan tidur. Ia akan menunggu kepulangan sang pemancing dan menyiapkan perangkap yang sesungguhnya. Jumat malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, petir menyambar pelan tanpa suara guntur. Seolah-olah alam pun sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Maya menarik napas panjang, menatap layar ponselnya yang masih kosong, membayangkan sebuah titik merah yang sebentar lagi akan mengungkap kebohongan suaminya. Sabtu pagi tiba dengan suasana yang mencekam bagi Maya. Seperti biasa, Aris pulang tepat saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur. Suaminya masuk ke kamar dengan langkah ringan, meletakkan kunci mobil di atas meja rias, dan langsung menuju kamar mandi. Maya, yang pura-pura tertidur, memperhatikan segalanya dari balik kelopak mata yang menyipit. Wangi parfum citrus itu sudah memudar, berganti dengan aroma sabun mandi yang segar. Aris keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit pinggangnya, tampak segar bugar, sama sekali tidak terlihat seperti pria yang baru saja terjaga semalaman di pinggir rawa yang lembab. Tak ada bekas gigitan nyamuk di lehernya. Tak ada gurat kelelahan di matanya. Setelah mencium pelipis Maya yang masih bergeming, Aris merebahkan diri dan tertidur pulas dalam hitungan menit. Maya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju dapur, menyeduh kopi hitam tanpa gula untuk menekan rasa mual akibat kurang tidur. Pikirannya bising. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Siska, sahabatnya sejak masa kuliah. "Jadi, gimana hasil perburuan semalam? Si pemancing bawa pulang apa? Ikan duyung." Maya menghela napas panjang. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Kosong. Seperti biasa." 1 menit kemudian, Siska menelepon. Maya segera mengangkatnya sebelum deringnya membangunkan Aris. "Maya, dengar aku." Suara Siska terdengar mendesak di seberang sana. 2 tahun itu waktu yang lama untuk sebuah hobi yang tidak membuahkan hasil. "Suamiku juga suka memancing, tapi setidaknya dia pulang dengan bau amis dan cerita tentang ikan yang lepas." "Aris, dia pulang seperti baru keluar dari spa. Kamu harus realistis, Mei. Laki-laki itu punya banyak cara untuk menutupi jejak. Aku sudah memasang GPS-nya, SIS, tapi baru akan kuaktifkan Jumat depan. Aku belum siap mental kalau harus melihat dia berhenti di sebuah hotel malam ini." Bisik Maya, suaranya bergetar. "Jangan cuma GPS. Sela Siska. Cek sampah di mobilnya. Cek dompetnya." Kadang laki-laki secerdas Aris pun bisa ceroboh dengan hal-hal kecil seperti struk belanja. Setelah menutup telepon, Maya merasa tertantang. Ia merasa seperti detektif di rumahnya sendiri. Sebuah peran yang sebenarnya sangat ia benci. Dengan langkah mengendap-endap, ia menuju bagasi mobil yang terparkir di garasi. Ia membuka pintu kemudi yang untungnya tidak dikunci. Aroma kabin mobil itu sangat netral, terlalu bersih. Ia mulai memeriksa laci dashboard. Kosong. Hanya ada buku manual mobil dan beberapa keping CD lama. Ia kemudian memeriksa kolong kursi, dan di sanalah ia menemukan sesuatu. Sebuah struk belanja dari sebuah supermarket besar yang terletak cukup jauh dari jalur menuju tempat pemancingan yang sering disebut Aris.
Maya mengerutkan kening saat membaca daftar belanjaan di struk tersebut. Tanggalnya adalah tadi malam, pukul 20.15. 5 kotak susu formula tahap balita. 10 pak biskuit gandum. 3 bal popok bayi ukuran L, 2 botol besar minyak telon. 5 bungkus pembalut wanita. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Seluruh sendinya terasa lemas. Susu formula? Popok? Pembalut wanita? Pikiran Maya langsung terbang ke skenario terburuk. Apakah Aris memiliki keluarga lain? Apakah dia memiliki anak dari wanita simpanannya yang selama ini ia biayai dengan kedok uang belanja rumah tangga? Pikiran itu menghujam jantungnya seperti belati yang dingin. Selama ini mereka belum dikaruniai anak setelah 5 tahun menikah. Dan kenyataan bahwa Aris membeli perlengkapan bayi secara sembunyi-sembunyi adalah tamparan yang luar biasa keras. Untuk siapa semua ini, Mas? Bisik Maya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyimpan struk itu di saku dasternya. Seolah-olah benda kecil itu adalah bukti kejahatan perang. Ia kembali ke dalam rumah, memperhatikan Aris yang masih mendengkur halus di kamar. Wajah yang biasanya ia anggap sebagai tempat bernaung, kini tampak seperti topeng yang menyimpan ribuan rahasia kelam. Siangnya, Aris bangun dan bersikap seolah-olah semuanya normal. Ia membantu Maya memotong sayuran di dapur dan bercerita tentang betapa sulitnya menarik senar semalam karena arus yang kuat. Aku hampir dapat ikan mas besar, Mei. Tapi senarnya putus di menit terakhir. Sayang sekali, kata Aris sambil tersenyum lebar. Maya hanya menatap punggung suaminya dengan tatapan kosong. Ikan mas besar? Pikirnya sinis. Atau anak kecil yang memanggilmu ayah? Sepanjang hari itu, Maya menjadi pendiam. Setiap kali Aris mencoba membelai rambutnya atau mengajaknya bercanda, Maya merasa ingin berteriak dan melemparkan struk belanja itu ke wajahnya. Namun, ia menahan diri. Ia teringat nasihat Siska, jangan menyerang sebelum punya bukti yang tidak bisa dibantah. Jika ia mengonfrontasi Aris sekarang, Aris pasti akan punya 1001 alasan untuk mengelak. Malam harinya, saat Aris sedang mandi, Maya memberanikan diri mengecek mutasi rekening bersama mereka melalui aplikasi di ponselnya. Ia menemukan pola yang mencurigakan. Setiap bulan, ada penarikan tunai dalam jumlah tetap, sekitar 3 juta rupiah, yang selalu dilakukan di tanggal yang sama dengan ritual memancingnya. Benih kecurigaan yang awalnya hanya setitik kecil, kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang akarnya melilit kewarasan Maya. Ia tidak lagi melihat Aris sebagai suami yang setia, melainkan sebagai seorang aktor watak yang sangat berbakat dalam membohongi penonton tunggalnya. Maya merebahkan diri di sofa ruang tamu setelah Aris terlelap kembali malam itu. Ia menatap langit-langit, menghitung hari menuju Jumat depan. 6 hari lagi. 6 hari yang akan terasa seperti selamanya. Ia sudah memantapkan hati. Jumat depan, titik merah di layar ponselnya akan menuntunnya pada kebenaran, seberapa pahit pun itu. Ia menyentuh perutnya sendiri, meratapi rahimnya yang masih kosong, sembari membayangkan suaminya sedang memeluk anak lain di tempat lain. Air mata Maya jatuh satu persatu, membasahi bantal sofa. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan pohon mangga di halaman, seolah ikut berbisik tentang pengkhianatan yang sedang menunggu untuk terungkap. Maya memejamkan mata, namun ia tidak tidur. Ia sedang menyusun rencana. Jumat malam depan, ia tidak akan menjadi istri yang manis yang melepas suaminya pergi. Ia akan menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun sang pemancing pergi melempar kail kebohongannya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti siksaan yang lambat bagi Maya. Setiap kali Aris pulang kerja, tersenyum, dan mengecup pipinya, Maya harus mengerahkan seluruh energinya agar tidak memalingkan wajah. Ia merasa seperti sedang hidup dalam sebuah set film, di mana ia tahu naskahnya penuh dengan kebohongan, namun ia harus tetap berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja. Rabu sore, Maya duduk di meja riasnya. Di tangannya terdapat kotak hitam kecil yang ia beli secara daring. Alat itu disebut Mini Magnetic GPS Tracker. Ukurannya tidak lebih besar dari korek api gas, namun bagi Maya, benda itu adalah kunci yang akan membuka kotak Pandora dalam rumah tangganya. Ia membaca instruksi manualnya berulang kali,
memastikan ia mengerti cara mengaktifkan mode real-time tracking melalui aplikasi di ponselnya. Hanya perlu kartu SIM yang aktif, gumamnya pelan. Ia sudah menyiapkan kartu SIM baru yang didaftarkan bukan atas namanya. Ia sangat berhati-hati. Aris adalah seorang manajer proyek yang teliti. Jika ada sedikit saja jejak digital atau keanehan pada tagihan, Aris pasti akan menyadarinya. Setelah memastikan alat itu terisi daya penuh dan sinyalnya stabil, Maya menyembunyikannya di dalam kotak perhiasan yang paling jarang ia buka. Kamis malam, ketegangan di dada Maya mencapai puncaknya. Besok adalah hari Jumat. Besok adalah hari di mana ritual memancing itu akan kembali dilakukan. Malam itu, saat makan malam, Aris tampak sangat ceria. Tahu tidak, Mei? Temanku, Doni, bilang di daerah pinggiran selatan ada spot baru. Katanya airnya tenang dan ikannya besar-besar. Mungkin besok malam aku akan mencoba ke sana. Maya menghentikan kunyahannya. Pinggiran selatan. Itu adalah arah yang sama dengan supermarket tempat struk belanja yang ia temukan. Aris sedang membangun narasi. Sebuah alibi agar Maya tidak curiga jika suatu saat ia memeriksa lokasi suaminya. Oh ya? Semoga kali ini kamu tidak pulang dengan tangan kosong lagi, Mas. Jawab Maya sembari menatap tajam ke dalam mata suaminya. Aris hanya tertawa. Tawa yang biasanya terdengar hangat namun kini terasa seperti goresan kuku di atas kaca bagi Maya. Doakan saja. Kalaupun tidak dapat ikan, setidaknya aku dapat ketenangan. Pekerjaan di kantor minggu ini sangat melelahkan. Maya hanya mengangguk kecil. Ketenangan atau kesenangan? Batinnya pedas. Jumat pagi tiba dengan cuaca yang mendung. Aris berangkat kerja seperti biasa. Meninggalkan mobil SUV hitamnya di garasi karena ia lebih memilih naik ojek daring agar bisa langsung berangkat, memancing, saat pulang kantor nanti tanpa harus terjebak macet 2 kali. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Maya. Setelah memastikan motor ojek yang membawa Aris menghilang di tikungan kompleks, Maya segera menuju garasi. Jantungnya berdegup kencang, dentumannya terasa hingga ke tenggorokan. Ia membawa GPS kecil itu di telapak tangannya yang berkeringat. Ia membuka pintu penumpang depan mobil SUV tersebut. Bau pengharum mobil aroma kopi kesukaan Aris menyeruak. Maya berlutut di karpet mobil, meraba bagian bawah kursi penumpang. Ia mencari permukaan besi yang rata agar magnet pada GPS itu bisa menempel dengan kuat. Klik. Benda itu terpasang dengan sempurna. Tersembunyi di balik rangka besi kursi, tertutup oleh lipatan karpet dan kabel pengatur kursi elektrik. Dari posisi duduk biasa, tidak akan ada yang bisa melihat atau menyentuhnya kecuali jika mereka sengaja membongkar seluruh jok mobil. Maya menarik napas lega, namun tangannya masih gemetar. Ia keluar dari mobil dan mengunci kembali pintunya. Ia merasa seperti seorang kriminal, padahal ia hanya seorang istri yang sedang mencari kebenaran. Sisa hari itu dihabiskan Maya dengan kegelisahan yang luar biasa. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, namun pikirannya terus tertuju pada aplikasi pelacak di ponselnya. Berkali-kali ia membuka aplikasi itu hanya untuk melihat titik biru yang diam, menandakan mobil masih berada di garasi rumah mereka. Pukul 5 sore, Aris pulang. Ia tampak terburu-buru, segera mandi dan mengganti pakaiannya dengan kostum memancing andalannya. Aku berangkat sekarang ya, Mei. Mungkin pulangnya agak terlambat sedikit dari biasanya karena tempatnya agak jauh. Ujar Aris sambil menggendong tas ransel dan joran pancingnya. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa aktifkan ponselmu. Pesan Maya. Itu adalah peringatan terselubung. Ia ingin tahu apakah Aris akan mematikan ponselnya untuk menghindari pelacakan biasa, tanpa tahu bahwa ada mata lain yang tertanam di mobilnya. Tentu, sayang. Aris menyalakan mesin mobil. Deru mesin itu terdengar seperti suara genderang perang bagi Maya. Ia berdiri di teras, melambaikan tangan saat mobil itu perlahan keluar dari pagar. Begitu lampu belakang mobil Aris hilang dari pandangan, Maya segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia mematikan semua lampu ruang tamu, duduk di sofa dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya dari layar ponselnya. Ia membuka aplikasi pelacak itu. Titik merah di layar mulai bergerak.
Aris melewati jalur utama, lalu berbelok ke arah yang benar-benar berbeda dari rute menuju danau atau pemancingan manapun yang Maya ketahui. Titik merah itu bergerak dengan kecepatan stabil melewati deretan ruko, lalu melambat saat memasuki kawasan yang lebih padat penduduk namun minim penerangan jalan. "Ayo, Mas, tunjukkan padaku kemana kamu pergi," bisik Maya dengan suara parau. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia sudah menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Ia sudah menyiapkan kunci cadangan mobil dan mental yang baja untuk menyusul titik itu jika berhenti di sebuah tempat yang mencurigakan. Di atas meja, kunci mobil kecil milik Maya sudah menunggu. Titik merah itu terus bergerak menjauh dari pusat kota, memasuki wilayah yang lebih terpencil. Maya memperhatikan peta digital itu dengan saksama. Kawasan itu dipenuhi oleh gudang-gudang tua dan pemukiman semi-permanen. Bukan tempat bagi seorang wanita simpanan kelas atas, pikirnya. Jadi, apa yang ada di sana? Tiba-tiba, titik merah itu melambat, lalu berhenti. Maya memperbesar peta di layar ponselnya. Titik itu berhenti di sebuah area yang ditandai dengan ikon bangunan kecil. Maya menahan napas saat membaca keterangan nama lokasi yang muncul di Google Maps. Bukan hotel, bukan apartemen. Dahinya berkerut. Rasa bingung mulai menggeser rasa marahnya. Titik itu berhenti di sebuah tempat yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran Maya selama 2 tahun terakhir. Sebuah tempat yang membuat tangannya yang gemetar tiba-tiba menjadi lemas. Maya segera bangkit, menyambar kunci mobil dan tasnya. Ia tidak bisa hanya duduk diam melihat layar. Ia harus melihat dengan matanya sendiri apa yang dilakukan suaminya di tempat itu pada jam 10 malam dengan membawa susu, popok, dan peralatan pancing yang mungkin hanya sebuah hiasan. Tangan Maya gemetar saat ia memasukkan kunci ke lubang starter mobil city car miliknya. Mesin menderu pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang merambat di saraf Maya. Di kursi penumpang, ponselnya tergeletak dengan layar yang terus menyala, menampilkan peta digital dengan satu titik merah yang diam membeku. Titik itu berada sekitar 12 km dari rumah mereka, di sebuah kawasan yang dikenal sebagai pinggiran wilayah industri yang mulai ditinggalkan. Maya menginjak pedal gas, keluar dari halaman rumah dengan lampu utama yang sengaja tidak ia nyalakan sampai ia mencapai jalan raya kompleks. Takut suaranya akan memancing perhatian tetangga yang masih terjaga. "Kenapa di sana, Mas?" gumamnya berulang kali. Pikirannya liar. Di daerah itu banyak terdapat rumah-rumah kontrakan petak yang sempit dan kumuh. Apakah Aris menyembunyikan istri kedua di sana? Seseorang yang mungkin hidup dalam kesederhanaan sehingga membutuhkan pasokan susu dan popok setiap minggunya? Rasa mual kembali menghantam lambung Maya. Pengkhianatan fisik adalah satu hal, tetapi membangun kehidupan paralel yang lengkap dengan kebutuhan rumah tangga adalah level rasa sakit yang berbeda. Jalanan malam itu cukup lengang, namun hujan rintik mulai turun, membasahi kaca depan dan membuat pantulan lampu jalanan terlihat seperti coretan cahaya yang kacau. Maya berkendara dengan kewaspadaan penuh. Ia menjaga jarak yang cukup jauh di belakang jika saja ia berpapasan dengan mobil SUV Aris, meskipun pelacak itu menunjukkan bahwa suaminya sudah sampai di tujuan. Setelah berkendara selama 20 menit, pemandangan di luar jendela mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan tembok-tembok kusam berpagar kawat berduri. Jalanan aspal mulai berlubang dan digenangi air hujan. Maya memperlambat laju kendaraannya saat aplikasi GPS memberikan instruksi suara. 300 meter lagi, tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ia mematikan lampu besar mobilnya dan hanya menyisakan lampu senja yang redup. Ia memarkir mobilnya di bawah bayangan pohon angsana besar, sekitar 50 meter sebelum titik koordinat yang dituju. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinga sendiri. Maya turun dari mobil, menarik tudung jaketnya untuk menutupi kepala dari rintik hujan. Ia berjalan mengendap-endap, berlindung di balik deretan truk-truk tua yang parkir di pinggir jalan. Dari kejauhan, ia melihat mobil SUV suaminya terparkir di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip nyaris mati. Mobil itu kosong. Aris sudah tidak ada di dalam. Maya menoleh ke arah bangunan yang berada tepat di depan mobil tersebut. Itu bukan sebuah rumah kontrakan, bukan pula gudang.
Itu adalah sebuah bangunan tua dengan arsitektur peninggalan kolonial yang nampak letih dimakan usia. Cat putihnya sudah mengelupas, menampakkan warna bata di baliknya yang lembab dan berlumut. Di atas pintu gerbang besi yang berkarat, terdapat sebuah papan kayu yang tergantung miring. Dengan bantuan cahaya kilat yang menyambar di langit, Maya membaca tulisan yang memudar di papan itu. Panti Asuhan Cahaya Harapan. Maya tertegun. Ia mengerjapkan matanya, memastikan bahwa ia tidak salah baca. Panti asuhan? Langkah kakinya yang semula penuh dengan amarah dan kecurigaan, tiba-tiba terasa berat dan ragu. Untuk apa Aris di sini? Apakah ia sedang menyembunyikan anak hasil perselingkuhannya di panti ini? Ataukah ini semua hanyalah kedok yang lebih rumit lagi? Maya mendekat ke pagar besi itu. Ia mendengar suara-suara dari dalam gedung. Bukan suara pertengkaran atau suara romantis yang ia takutkan, melainkan suara tawa anak-anak yang riuh, bercampur dengan suara pria yang sangat ia kenali sedang memberikan instruksi dengan nada jenaka. Ia mengintip melalui celah pagar yang tertutup rimbunnya tanaman rambat. Di halaman tengah yang tertutup atap seng sederhana, ia melihat Aris. Suaminya tidak memakai rompi pancingnya lagi. Ia mengenakan kaos oblong biasa dan celana jeans yang bagian lututnya kotor terkena noda semen atau debu. Aris sedang berjongkok, dikelilingi oleh sekitar 10 anak kecil dengan berbagai usia. Di sampingnya, beberapa kardus yang tadi Maya duga berisi barang-barang mencurigakan, kini sudah terbuka. Aris sedang membagikan kotak susu dan biskuit satu persatu kepada anak-anak itu. Nah, ini untuk Doni. Yang ini untuk Siti. Jangan berebut. Ya, masih ada banyak di dalam mobil. Suara Aris terdengar begitu hangat. Lebih hangat daripada suara yang pernah didengar Maya dalam 1 tahun terakhir di rumah mereka. Maya melihat seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya keluar dari dalam gedung. Ia memegang sebuah nampan berisi 2 gelas teh hangat. Nah Aris, istirahat dulu. Kamu sudah memperbaiki atap bocor di dapur tadi. Sekarang malah membagikan makanan. Kamu bisa kelelahan, ujar wanita itu lembut. Tidak apa-apa, Bu Pengasuh. Saya senang melihat mereka makan dengan lahap. Oh ya, pembalut dan kebutuhan sanitasi untuk anak-anak perempuan yang sudah besar ada di kardus pojok sana, Bu. Saya pisahkan agar tidak tercampur. Jawab Aris sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Maya menyandarkan punggungnya ke tembok pagar yang dingin. Dadanya terasa sesak. Namun bukan lagi oleh amarah. Ada rasa malu yang luar biasa merayapi hatinya. Ia telah mencurigai suaminya berselingkuh, memasang pelacak, dan mengikutinya seperti seorang penguntit. Sementara di sini, suaminya sedang melakukan sesuatu yang begitu mulia sehingga pria itu merasa perlu merahasiakannya. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak Maya. Mengapa? Mengapa Aris harus berbohong tentang memancing? Mengapa ia harus menyembunyikan semua kebaikan ini dari istrinya sendiri selama 2 tahun? Maya kembali mengintip. Kali ini, ia melihat Aris sedang memangku seorang anak kecil laki-laki yang kakinya tampak pincang. Aris membisikkan sesuatu ke telinga anak itu yang membuatnya tertawa kecil. Mata Aris terlihat berkaca-kaca di bawah temaram lampu bohlam panti. Ada kesedihan yang mendalam di balik senyum itu. Sebuah kesedihan yang selama ini Aris simpan rapat-rapat. Bahkan dari Maya. Rintik hujan berubah menjadi deras. Maya tetap berdiri di sana, membiarkan dirinya basah kuyup. Ia tidak tahu apakah ia harus masuk dan memeluk suaminya, atau pergi diam-diam dan berpura-pura tidak pernah tahu. Namun, sebelum ia sempat memutuskan, sebuah suara langkah kaki mendekat dari arah dalam panti menuju gerbang. Maya panik. Ia mencoba bersembunyi di balik pilar gerbang. Namun sebuah lampu senter menyorot tepat ke arah wajahnya. Siapa di sana? Suara itu adalah suara Aris. Berat dan penuh kewaspadaan. Maya membeku. Cahaya senter itu menyilaukan matanya. Namun ia tahu, rahasia Jumat malam itu baru saja pecah menjadi kepingan yang tak mungkin bisa disatukan kembali tanpa sebuah penjelasan. Cahaya senter itu terasa menusuk netra Maya, membuatnya terpaksa mengangkat tangan untuk melindungi pandangan. Jantungnya berpacu, bukan lagi karena kecurigaan yang membakar, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat. Di bawah guyuran hujan yang mulai menderas,
Ia berdiri mematung seperti pencuri yang tertangkap basah di depan gerbang panti asuhan Cahaya Harapan. Siapa itu? Suara Aris kembali menggelegar. Kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Langkah kakinya yang berat terdengar menginjak genangan air, mendekat ke arah pagar besi. Maya tidak punya pilihan. Ia menurunkan tangannya perlahan. Saat cahaya senter itu turun ke arah dadanya, Aris akhirnya mengenali sosok yang berdiri menggigil di depannya. Senter itu terjatuh, menghantam tanah dengan suara klontang yang nyaring, namun lampunya tetap menyala, menyorot ke arah kaki mereka yang kini basah kuyup. Maya? Suara Aris berubah drastis. Dari kewaspadaan menjadi keterkejutan yang murni. Apa yang kamu lakukan di sini? Maya tidak bisa menjawab. Bibirnya keluh. Ia hanya menatap suaminya yang kini berdiri tepat di balik jeruji pagar. Aris tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi wangi parfum citrus yang segar. Yang tercium adalah aroma debu, semen, dan keringat yang jujur. Kaos oblongnya basah oleh sisa-sisa air hujan yang merembes dari atap selasar. Aris dengan cepat membuka gerbang yang tidak terkunci itu. Ia menarik Maya masuk ke dalam area panti, membawanya ke bawah naungan teras yang sempit agar tidak semakin basah. Kamu mengikuti aku? Bagaimana bisa kamu tahu aku di sini? Maya merogoh saku jaketnya dengan tangan yang masih gemetar. Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan layar yang masih menampilkan aplikasi pelacak dengan titik merah yang berimpit dengan posisi mereka sekarang. Aris menatap layar itu, lalu menatap wajah istrinya. Ada kilat kekecewaan di matanya, namun hanya sesaat, digantikan oleh helaan napas panjang yang seolah mengeluarkan seluruh beban yang ia pikul selama 2 tahun ini. Kamu memasang GPS di mobilku, gumam Aris. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan pahit. Aku minta maaf, Mas. Suara Maya akhirnya keluar, serak dan pecah. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Selama 2 tahun kamu pergi setiap Jumat malam dan pulang tanpa membawa hasil apapun. Siska bilang, semua orang bilang, kamu punya wanita lain. Dan struk belanja itu, Mas. Aku menemukan struk susu, popok, dan pembalut di mobilmu. Apa yang bisa kupikirkan selain kamu punya keluarga lain di luar sana? Aris terdiam. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding bangunan yang kusam. Di dalam panti, suara riuh anak-anak mulai mereda, berganti dengan suara langkah kaki bu pengasuh yang mendekat karena penasaran. Nak Aris, ada apa? Siapa yang datang? Tanya wanita tua berambut putih itu, muncul dari balik pintu kayu yang berat. Ia menatap Maya dengan pandangan bertanya-tanya, melihat seorang wanita cantik yang basah kuyup dan tampak hancur. Ini istri saya, Bu Aminah, kata Aris lembut, mencoba menenangkan situasi. Maaf. Dia khawatir karena saya belum pulang, jadi dia menyusul ke sini. Bu Aminah tersenyum tulus, meskipun matanya menunjukkan kebingungan. Oh, Nak Maya, silakan masuk. Nak, jangan di luar, udaranya dingin sekali malam ini. Mari, saya ambilkan handuk kering. Maya merasa seperti seorang pengacau di tempat yang begitu damai ini. Ia mengikuti langkah Bu Aminah ke dalam sebuah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus ruang belajar. Ruangan itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa kursi plastik, meja kayu panjang yang permukaannya sudah bopeng, dan rak buku yang penuh dengan buku-buku lama yang sampulnya sudah diperbaiki dengan selotip. Dindingnya tidak dihias dengan cat mahal, melainkan dipenuhi dengan gambar-gambar krayon hasil karya anak-anak. Di sudut ruangan, kardus-kardus yang dibawa Aris tadi sudah tertata rapi. Maya melihat susu kotak yang ia sangka untuk anak simpanan suaminya. Kini sedang didekap oleh seorang anak kecil yang tertidur di sofa panjang. Ini panti asuhan yang hampir ditutup 2 tahun lalu. Nak Maya, ujar Bu Aminah sembari menyerahkan handuk berwarna kuning kusam namun bersih kepada Maya. Donaturnya pergi satu persatu. Bangunan ini rusak di sana-sini. Kalau bukan karena Nak Aris yang tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan, anak-anak ini mungkin sudah telantar di jalanan. Maya menoleh ke arah Aris yang berdiri di ambang pintu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu harus berbohong soal memancing? Aris berjalan mendekat, duduk di kursi plastik di depan Maya. Ia menunduk,
menatap jemarinya yang kasar karena sering membantu pekerjaan fisik di panti ini. Karena aku tidak ingin kamu merasa terbebani, Mei, jawab Aris pelan. Dan karena aku malu. Aku malu karena alasan awal aku datang ke sini bukanlah murni karena kebaikan hati. Maksudmu? Aris menatap mata Maya dalam-dalam. Di matanya, Maya melihat sebuah jurang kesedihan yang selama ini tertutup rapat oleh senyuman manis setiap pagi. Ingat kecelakaan 2 tahun lalu? Saat aku bilang aku menabrak tiang listrik sampai mobil kita hancur bagian depannya. Maya mengangguk. Iya, kamu bilang kamu mengantuk. Aku berbohong, Mei. Aku tidak menabrak tiang listrik. Aku menghindari motor. Tapi mobilku tetap menyenggol seorang pria paruh baya yang sedang menyeberang. Dia meninggal di tempat. Dunia Maya seolah berputar. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Polisi menyatakan itu kecelakaan murni karena pria itu menyeberang di tempat yang gelap dan tidak semestinya. Keluarganya tidak menuntut karena mereka orang kecil yang takut berurusan dengan hukum. Tapi pria itu adalah Pak Yusuf. Dia adalah relawan utama di panti ini, orang yang mencari dana dan memperbaiki segala kerusakan di sini. Aris menarik napas gemetar. Sejak hari itu, aku merasa telah membunuh harapan anak-anak ini. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah itu, Mei. Jadi, aku memutuskan untuk menggantikan posisi Pak Yusuf. Setiap Jumat malam, aku ke sini untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan. Memperbaiki keran yang patah, membelikan susu, mengajar mereka. Aku menyebutnya memancing. Karena aku sedang berusaha memancing sedikit saja kedamaian untuk jiwaku yang kotor. Maya terpaku. Handuk di pundaknya terasa berat. Ia melihat suaminya bukan lagi sebagai seorang pembohong, melainkan sebagai pria yang sedang memikul salib penyesalan sendirian di tengah kegelapan malam, sementara ia, istrinya, justru meragukan kesetiaannya. Kenapa tidak bilang padaku, Mas? Bisik Maya. Air matanya kini mengalir deras, menyatu dengan sisa-sisa air hujan di pipinya. Karena aku takut kamu akan melihatku sebagai seorang pembunuh, bukan sebagai suamimu yang hebat, jawab Aris lirih. Di luar, hujan masih turun dengan lebat. Namun di dalam ruangan yang sunyi itu, sebuah rahasia besar telah pecah, meninggalkan keheningan yang menyesakkan sekaligus melegakan. Keheningan menyelimuti ruang tamu panti asuhan yang temaram itu. Hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam atap seng, menciptakan irama monoton yang seolah mengiringi pengakuan jujur Aris. Maya masih terpaku, memegang handuk kuning yang kini terasa hangat di bahunya. Kata, pembunuh, yang diucapkan Aris bergema di telinganya. Namun anehnya, ia tidak merasakan ketakutan. Yang ia rasakan adalah empati yang mendalam atas beban yang dipikul suaminya sendirian selama ini. Kemarilah, Mei. Ajak Aris pelan. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya yang kasar. Maya menyambut tangan itu. Ia membiarkan Aris menuntunnya melewati lorong kecil menuju bagian belakang panti. Lorong itu lembab dan berbau sabun batangan murah. Namun di setiap dindingnya tertempel jadwal piket, aturan makan, dan kata-kata motivasi yang ditulis dengan tangan anak-anak. Mereka sampai di sebuah ruang terbuka yang merangkap sebagai ruang makan dan ruang serbaguna. Di sana, sekitar 15 anak yang belum tidur, mungkin karena suara hujan yang bising atau karena kehadiran Paman Aris, yang selalu mereka tunggu, duduk melingkar. Paman Aris. Siapa wanita cantik ini? Seorang anak perempuan kecil dengan rambut dikuncir dua berlari mendekat. Ia menarik-narik ujung kaos Aris yang masih lembab. Aris tersenyum. Sebuah senyuman yang kini terlihat sangat tulus di mata Maya. Ia berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Nanda, kenalkan, ini Tante Maya. Dia adalah bidadari yang selama ini Paman ceritakan. Maya tersipu, meski matanya masih sembab. Ia ikut berjongkok di samping Aris. Nanda menatapnya dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Tante bidadari? Apakah Tante membawa sayap? Paman Aris bilang Tante sangat baik. Makanya Paman selalu ingin cepat pulang setiap Sabtu pagi agar bisa melihat Tante lagi. Dada Maya terasa sesak. Jadi, selama ini Aris menceritakan tentang dirinya kepada anak-anak ini?
Aris tidak sedang melarikan diri dari rumah karena bosan atau tidak cinta. Ia justru sedang mengumpulkan kerinduan di sini untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Paman Aris, lihat, aku sudah menyelesaikan soal perkalian yang Paman kasih minggu lalu. Seorang anak laki-laki yang agak besar, mungkin sekitar 10 tahun, datang membawa buku tulis kusam. Aris mengambil buku itu, memeriksanya dengan teliti di bawah lampu bohlam yang berkedip. Luar biasa, Baim. Kamu benar semua. Minggu depan, kita masuk ke pembagian, ya? Asyik. Seru anak bernama Baim itu. Maya memperhatikan interaksi itu dengan seksama. Ia melihat bagaimana Aris memperlakukan anak-anak ini bukan sekadar sebagai objek sedekah, melainkan seperti keluarga. Ia melihat Aris memperbaiki kaki kursi yang goyang dengan palu dan paku yang ia ambil dari kotak peralatan di sudut ruangan. Ia melihat Aris mendengarkan keluh kesah seorang remaja perempuan tentang ujian sekolahnya. Kamu melakukan semua ini setiap Jumat malam, bisik Maya saat mereka memiliki sedikit ruang untuk bicara di pojok ruangan. Hampir setiap Jumat, jawab Aris sembari meletakkan palunya. Awalnya, aku hanya datang untuk memberikan uang sebagai kompensasi atas kematian Pak Yusuf. Tapi aku sadar, panti ini tidak hanya butuh uang. Mereka butuh sosok laki-laki yang bisa memperbaiki genteng bocor, mengajar matematika, dan mendengarkan cerita mereka. Pak Yusuf dulunya adalah segalanya bagi mereka. Aku hanya mencoba menambal lubang yang aku buat sendiri. Maya melihat ke arah sudut ruangan, di mana terdapat sebuah foto kecil dalam bingkai kayu yang sudah usang. Foto seorang pria tua yang tersenyum ramah, Pak Yusuf. Di bawahnya, ada vas bunga plastik kecil yang bunganya sudah berdebu. Apakah mereka tahu tentang kecelakaan itu? Tanya Maya hati-hati. Aris menggeleng. Hanya Bu Aminah yang tahu. Dia yang menemukanku menangis di gerbang ini seminggu setelah pemakaman Pak Yusuf. Dia yang memberiku pengampunan sebelum aku sempat memintanya. Dia bilang, "Nak, kematian adalah rahasia Tuhan. Tapi apa yang kamu lakukan setelah kematian itu adalah pilihanmu sendiri." Maya merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia mulai berkeliling ruangan itu, tidak lagi sebagai pengintai, tetapi sebagai tamu. Ia duduk di lantai bersama Nanda dan beberapa anak lainnya. Mereka mulai menunjukkan mainan-mainan sederhana yang mereka punya. Beberapa mobil-mobilan dari kayu yang catnya sudah mengelupas. "Tante, Paman Aris sering membawa ikan untuk kami," ujar seorang anak laki-laki kecil tiba-tiba. Maya mengernyitkan dahi. "Ikan?" Paman Aris tidak pernah bawa pulang ikan ke rumah. Anak itu tertawa, menutupi mulutnya yang ompong. "Bukan ikan beneran, Tante. Paman bilang, kalau kami rajin belajar, dia akan membawakan ikan pengetahuan. Kadang itu buku, kadang itu cerita tentang laut, kadang itu susu kotak. Paman bilang, memancing di panti lebih seru daripada di empang." Maya menoleh ke arah Aris yang sedang membantu Bu Aminah mengangkat panci besar di dapur. Ia menyadari betapa salahnya ia selama ini. Kebohongan Aris tentang memancing bukan untuk menutupi noda, melainkan untuk melindungi sebuah ruang suci di hatinya yang penuh dengan penebusan dosa. Aris tidak ingin kebaikannya terlihat seperti pamer, dan ia tidak ingin Maya merasa terbebani oleh rasa bersalah yang ia tanggung. Namun, di balik tawa anak-anak itu, Maya juga melihat kemiskinan yang nyata. Atap selasar yang tadi ia lewati memang masih bocor di beberapa titik. Dinding panti penuh dengan noda air hujan. Fasilitas belajar sangat minim. Ia melihat betapa beratnya perjuangan suaminya untuk menghidupi tempat ini dengan gaji tambahannya tanpa sepengetahuan Maya. "Mas," panggil Maya. Aris menoleh. Maya berdiri dan berjalan ke arah suaminya. Ia memegang tangan Aris. Tangan yang kasar karena bekerja di proyek dan bekerja di panti ini. "Mulai minggu depan, kamu tidak perlu memancing sendirian lagi," ucap Maya dengan nada mantap. Aris menatapnya tidak percaya. "Maksudmu, Mei?" "Aku punya beberapa tabungan yang selama ini aku siapkan untuk program kehamilan kita. Ken, Tuhan punya rencana lain. Mungkin sebelum kita diberi titipan anak sendiri, kita harus mengurus anak-anak ini dulu bersama-sama. Aku bisa mengajar bahasa Inggris di sini,
dan kita bisa merenovasi dapur ini dengan benar. Mata Aris berkaca-kaca. Ia menarik Maya ke dalam pelukannya di tengah ruang makan panti yang sederhana itu. Bu Aminah tersenyum di kejauhan, dan anak-anak bersorak tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa paman Aris mereka kini tidak lagi datang dengan wajah yang menyimpan beban. Malam itu, Maya belajar bahwa kebenaran terkadang tidak selalu indah, tapi ia selalu membebaskan. Ia tidak menemukan wanita simpanan. Ia menemukan sisi suaminya yang paling mulia yang selama ini tersembunyi di balik joran pancing kosong. Hujan telah mereda menjadi gerimis tipis ketika Aris dan Maya akhirnya berpamitan kepada Bu Aminah dan anak-anak panti. Suasana di dalam mobil SUV hitam itu terasa sangat berbeda dibandingkan saat mereka berangkat tadi. Jika biasanya hanya ada keheningan yang kaku atau obrolan basa-basi tentang pekerjaan, kini ada sebuah beban besar yang baru saja diletakkan, namun menyisakan ruang hampa yang perlu diisi dengan penjelasan yang lebih tenang. Aris menyetir dengan perlahan, matanya menatap lurus ke depan, sementara Maya duduk di sampingnya, memandangi profil wajah suaminya dari samping. Cahaya lampu jalan yang kuning pucat sesekali menerangi wajah Aris, memperlihatkan gurat kelelahan yang selama ini luput dari perhatian Maya. "Sejak kapan, Mas?" "Benar-benar sejak kecelakaan itu," tanya Maya memecah keheningan. Suaranya lembut. Tidak ada lagi nada menuduh. Aris mengangguk pelan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. 2 minggu setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Mei. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Pak Yusuf. Aku melihat bagaimana dia hanya diam saat aku mencoba menolongnya di pinggir jalan malam itu. Polisi bilang dia meninggal seketika, tapi bagiku, dia seolah masih hidup di dalam kepalaku, menuntut jawaban atas apa yang akan terjadi pada anak-anak di panti itu. Maya mengusap lengan suaminya. "Kenapa kamu harus menanggungnya sendirian? Aku istrimu, Mas. Aku berjanji di depan altar untuk bersamamu dalam suka dan duka. Bukankah duka seperti ini seharusnya kita bagi dua?" Aris menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti ban kempes yang kehabisan angin. "Karena aku merasa kotor. Mei, kamu adalah wanita yang begitu bersih, begitu tulus. Aku tidak ingin bayang-bayang kematian itu mencemari rumah kita. Aku ingin saat aku pulang ke rumah, aku tetap menjadi Aris yang kamu cintai, bukan Aris yang menyebabkan seorang pria kehilangan nyawanya." Ia menepikan mobil di bahu jalan yang sepi, mematikan mesin, dan memutar tubuhnya menghadap Maya. Di bawah temaram lampu kabin, mata Aris tampak berkaca-kaca. "Awalnya aku hanya ingin memberi uang," lanjut Aris dengan suara parau. "Tapi saat aku pertama kali menginjakan kaki di panti itu, aku melihat seorang anak kecil menangis karena keran air di kamar mandinya patah dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Pak Yusuf biasanya melakukan itu semua. Saat itulah aku sadar, uang tidak bisa menggantikan sosok manusia. Aku mulai membawa peralatan pertukangan setiap Jumat. Aku belajar memperbaiki pipa, atap, hingga instalasi listrik lewat YouTube agar bisa membantu mereka." Maya teringat akan kebohongan-kebohongan kecil Aris. "Dan peralatan pancing itu? Itu hanya kedok." Aris tersenyum pahit. "Iya. Itu cara termudah untuk keluar rumah selama berjam-jam tanpa memicu pertanyaan yang terlalu mendalam. Aku tahu kamu pasti akan curiga jika aku tidak membawa hasil. Tapi aku tidak pernah mengira kamu akan sampai memasang GPS. Sejujurnya, aku merasa bodoh. Aku terlalu meremehkan ketajaman instingmu." Maya menunduk, memainkan ujung jaketnya yang masih sedikit lembab. "Aku merasa bersalah, Mas. Aku mencurigaimu berselingkuh. Aku bahkan sudah membayangkan bagaimana aku akan melabrakmu dan wanita itu malam ini. Aku sudah menyiapkan kata-kata makian paling kasar di kepalaku." "Itu wajar, Mei. Aku yang memberimu alasan untuk curiga," potong Aris cepat. "Tapi yang paling menyakitkan bagiku adalah saat aku harus membeli kebutuhan panti. Susu, popok, pembalut, aku membelinya di supermarket yang jauh agar tidak bertemu kenalan. Aku menyembunyikan struknya seperti seorang kriminal yang menyembunyikan bukti kejahatan." Maya teringat struk yang ia temukan di laci dashboard.
Rasa mual yang tadi pagi ia rasakan kini berganti menjadi rasa haru yang menyesakkan. Mas, apa yang kamu lakukan itu bukan kejahatan. Itu adalah penebusan. Pak Yusuf mungkin sudah tiada, tapi aku yakin dia tersenyum melihat bagaimana kamu mencintai anak-anak itu sekarang. Kamu benar-benar tidak marah? Tanya Aris ragu. Maya meraih tangan Aris, mencium punggung tangannya yang kasar dan terdapat bekas luka goresan. Mungkin akibat bekerja di panti tadi. Aku marah karena kamu berbohong, Mas. Tapi aku jauh lebih mencintaimu karena hatimu yang luar biasa ini. Kamu tidak lari dari tanggung jawab moral, meski secara hukum kamu bebas. Tidak banyak laki-laki yang punya keberanian seperti itu. Aris menarik Maya ke dalam pelukannya. Tangis yang selama 2 tahun ini ia tahan setiap Jumat malam, akhirnya tumpah di bahu istrinya. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan segala beban, rasa bersalah, dan ketakutan yang selama ini menyumbat dadanya. Maya membelai rambut suaminya, membiarkan Aris menumpahkan segalanya. Di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan itu, di tengah kegelapan malam yang sunyi, dinding rahasia yang selama ini memisahkan mereka akhirnya runtuh total. Tidak ada lagi si pemancing dan istri yang curiga. Yang ada hanyalah sepasang suami istri yang baru saja menemukan kembali kejujuran mereka di tempat yang paling tidak terduga. Mulai besok, bisik Maya di sela tangis Aris, kita tidak akan lagi menyimpan rahasia. Dan Jumat depan, aku akan ikut. Aku akan membawakan makanan yang lebih enak daripada sekadar biskuit gandum. Kita akan merawat mereka bersama, sebagai keluarga. Aris melepaskan pelukannya, menatap Maya dengan mata yang merah namun kini bersinar dengan harapan baru. Terima kasih, Mei. Terima kasih sudah mengikutiku malam ini. Jika kamu tidak memasang GPS itu, mungkin aku akan terus hidup dalam kebohongan ini sampai aku mati. Aris menyalakan kembali mesin mobilnya. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih ringan. Titik merah di layar ponsel Maya tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan seperti penunjuk jalan menuju sisi kemanusiaan yang lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Aris pulang bukan sebagai seorang pria yang membawa beban rahasia, melainkan sebagai seorang suami yang akhirnya merasa benar-benar pulang. Rumah mereka terasa berbeda malam itu. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, kantuk seolah enggan singgah. Maya menyeduh 2 cangkir coklat panas dan membawanya ke ruang tengah. Aris duduk di sofa, menatap lurus ke arah dinding galeri foto mereka, namun tatapannya seolah menembus beton, kembali ke malam nahas 2 tahun silam yang mengubah garis hidupnya. Maya duduk di sampingnya, memberikan cangkir hangat itu. Ceritakan padaku, Mas. Semuanya. Jangan ada yang terlewat lagi. Aris menyesap minumannya perlahan, membiarkan uap panasnya menghangatkan wajahnya yang kuyu. Malam itu hujan deras. Mei. Sama seperti malam ini. Aku baru saja pulang dari pertemuan proyek di luar kota. Aku lelah. Pandanganku agak kabur karena kantuk dan wiper mobil yang tidak sanggup menghalau air. Saat aku melintasi jalanan sepi dekat kawasan industri itu, tiba-tiba ada sebuah motor menyalip dari kiri tanpa lampu. Aku banting setir ke kanan untuk menghindarinya. Aris berhenti sejenak. Napasnya memberat. Aku tidak melihat Pak Yusuf sedang menyeberang. Dia memakai jas hujan gelap. Suara benturannya. Aku masih bisa mendengarnya sampai sekarang. Mei. Suara gedebuk yang tumpul, disusul suara tubuh yang terseret di aspal. Maya menggenggam tangan Aris erat-erat. Ia bisa merasakan jemari suaminya mendingin. Aku keluar dari mobil dengan gemetar. Lanjut Aris. Suaranya nyaris berbisik. Aku menemukannya terkapar di pinggir parit. Dia tidak bernapas lagi. Aku panik. Mei. Benar-benar panik. Aku menelepon ambulans dan polisi. Saat polisi datang, mereka melakukan olah TKP. Karena motor yang menyalipku melarikan diri dan Pak Yusuf menyeberang di titik buta yang tidak ada lampu jalan maupun zebra cross, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah murni kecelakaan yang tak terhindarkan. Aku tidak ditahan, tapi jiwaku terpenjara sejak detik itu. Lalu bagaimana kamu menemukan panti itu? Tanya Maya lembut. Di kantong jas hujannya,
Ada sebuah surat lusuh. Itu daftar belanjaan panti, susu, obat mak, dan nota perbaikan atap. Ada juga alamat panti asuhan Cahaya Harapan. Aku datang ke pemakamannya secara anonim, berdiri jauh di balik pohon. Aku melihat anak-anak itu menangis histeris. Mereka memanggilnya, Ayah Yusuf. Saat itulah aku sadar, aku bukan hanya mencabut satu nyawa, tapi aku mencabut tiang penyangga bagi puluhan anak yatim. Aris menoleh ke arah Maya dengan mata yang memendam luka lama. 2 tahun ini, setiap kali aku membelikanmu hadiah atau kita makan di restoran mewah, aku merasa seperti pencuri. Aku merasa tidak layak bahagia sementara anak-anak itu mungkin sedang kelaparan karena orang yang biasanya mencarikan mereka makan sudah kukirim ke liang lahat. Itulah sebabnya aku mengambil lembur gila-gilaan. Mei, uang lembur itu tidak pernah masuk ke rekening bersama kita. Semuanya kualihkan untuk menebus nyawa Pak Yusuf. Maya kini mengerti mengapa setahun terakhir Aris sering pulang telat dengan alasan mengejar target proyek. Ia mengerti mengapa Aris tampak begitu hemat untuk keperluan pribadinya sendiri. Semua potongan teka-teki itu kini membentuk gambar yang utuh. Sebuah gambar tentang pria yang sedang berusaha membeli kembali nuraninya. Tapi kenapa harus berbohong soal memancing, Mas? Kenapa tidak jujur saja? Aris tersenyum kecut. Awalnya aku takut kamu akan menuntutku untuk berhenti karena risikonya besar. Mengunjungi panti di daerah rawan malam-malam, menghabiskan uang jutaan rupiah setiap bulan, aku takut kamu akan merasa aku lebih memprioritaskan mereka daripada masa depan kita. Terutama karena kita sedang menabung untuk program bayi tabung. Maya terdiam. Ia teringat bagaimana ia sering mengeluh tentang saldo tabungan mereka yang pertumbuhannya melambat. Ia merasa sangat dangkal. Di saat ia memikirkan kemewahan dan rencana masa depan yang ideal, suaminya sedang bergelut dengan realitas pahit tentang kelangsungan hidup anak-anak yang tidak memiliki siapapun. Aku salah, Mas, ujar Maya pelan. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri sampai tidak menyadari ada lubang besar di hatimu. Aku malah menambah bebanmu dengan kecurigaan-kecurigaan murahan. Maya bangkit dan mengambil sebuah map dari laci meja kerja. Itu adalah rencana anggaran untuk program kehamilan yang rencananya akan mereka mulai bulan depan. Dengan tangan yang mantap, Maya merobek kertas itu menjadi 2. Mei, apa yang kamu lakukan? Aris terperanjat. Kita tunda dulu program ini, Mas, kata Maya dengan nada yang sangat tenang namun penuh keyakinan. Panti itu butuh perbaikan total. Tadi aku melihat kabel-kabel listriknya sudah terkelupas dan membahayakan. Dapur mereka juga sangat tidak layak. Tabungan ini, mari kita gunakan untuk merenovasi Cahaya Harapan. Aris berdiri, menatap istrinya dengan tidak percaya. Tapi kamu sangat menginginkan bayi, Mei. Ini adalah impianmu sejak kita menikah. Bayi adalah titipan Tuhan, Mas. Dan Tuhan sudah menitipkan 15 anak di panti itu untuk kita jaga sekarang. Mungkin ini cara Tuhan menguji kita. Apakah kita bisa menjadi orang tua bagi anak yang tidak memiliki darah kita, sebelum dia mempercayakan anak dari rahimku sendiri? Maya memeluk Aris, dan kali ini Aris membalasnya dengan sangat erat. Rasa malu, rasa bersalah, dan kebohongan yang selama ini menyumbat komunikasi mereka seolah luruh bersama air mata yang mengalir. Malam itu, mereka tidak lagi bicara tentang pancingan kosong. Mereka mulai menyusun daftar baru. Bukan daftar belanja pribadi, melainkan daftar material bangunan, daftar menu makanan sehat untuk anak-anak, dan rencana untuk melegalkan status panti asuhan tersebut agar mendapatkan bantuan pemerintah. Aris akhirnya bisa bernapas lega. Beban masa lalu yang ia pikul sendirian kini telah dibagi. Dan di atas puing-puing kebohongan Jumat malam itu, sebuah komitmen baru mulai tumbuh, lebih kuat, lebih tulus, dan jauh lebih bermakna daripada sekadar hobi memancing yang palsu. Terima kasih, Maya, bisik Aris di telinga istrinya. Terima kasih sudah menjadi rumah yang sesungguhnya bagiku. Sinar matahari Sabtu pagi masuk melalui celah gorden kamar mereka, membawa suasana yang jauh lebih ringan dibandingkan ribuan pagi sebelumnya. Tidak ada lagi kecanggungan saat sarapan. Tidak ada lagi mata yang saling menghindari.
Aris dan Maya duduk di meja makan dengan satu laptop terbuka di tengah, bukan untuk memeriksa pekerjaan kantor, melainkan untuk menyusun strategi renovasi panti asuhan Cahaya Harapan. Kita harus mulai dari instalasi listrik, Mas. Ujar Maya sembari mencatat di buku agendanya. Aku melihat beberapa kabel di ruang tengah panti sudah mulai hangus. Itu bahaya kebakaran yang nyata. Aris mengangguk. Ia menyeruput kopinya dengan ekspresi lega yang belum pernah dilihat Maya sebelumnya. Aku punya kenalan kontraktor listrik di proyek. Aku bisa minta tolong dia untuk mengirim teknisi dengan harga kawan. Dan untuk dapur, aku rasa kita butuh kompor industri yang lebih aman daripada kompor satu tungku yang mereka pakai sekarang. Setelah menghabiskan sarapan, mereka memutuskan untuk langsung bergerak. Maya mengeluarkan seluruh tabungan pribadinya yang selama ini ia simpan di rekening khusus. Ia tidak merasa sayang sedikit pun. Baginya, uang itu kini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar angka di buku bank. Uang itu adalah napas bagi anak-anak di panti. Siang itu, mereka berangkat bersama ke supermarket besar, tempat yang sama di mana Aris biasa membeli logistik secara sembunyi-sembunyi. Namun kali ini, mereka tidak bergerak dengan terburu-buru atau penuh rasa was-was. Maya mendorong troli dengan semangat, sementara Aris memilih bahan-bahan makanan dengan kualitas terbaik. Mas, lihat ini. Daging sapi segar sedang promo. Kita bisa buatkan rendang besar untuk mereka besok minggu, cetus Maya. Aris tersenyum, lalu merangkul pundak istrinya. Dulu aku hanya sanggup membelikan telur dan biskuit. Melihatmu seantusias ini, rasanya separuh beban di pundakku benar-benar hilang. Setibanya di panti, kedatangan mereka disambut riuh rendah oleh anak-anak. Nanda, gadis kecil yang kemarin mendekati Maya, langsung berlari dan memeluk kaki Maya. Tante Bidadari datang lagi. Dan kali ini bawa banyak sekali ikan. Bu Aminah keluar dari dapur dengan wajah terkejut sekaligus haru. Melihat Aris datang bersama istrinya di siang hari yang bukan jadwal rutinnya, Bu Aminah menyadari bahwa rahasia itu telah berubah menjadi berkat. Nak Maya, Nak Aris, apa ini tidak berlebihan? Tanya Bu Aminah saat melihat tumpukan bahan bangunan dan logistik makanan diturunkan dari mobil. Sama sekali tidak, Bu. Jawab Maya tulus sembari menyalami tangan wanita tua itu. Kami ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Mulai sekarang, Ibu jangan sungkan memberitahu kami apapun yang dibutuhkan panti. Selama seminggu penuh, setiap sore setelah pulang kerja, Aris dan Maya menghabiskan waktu di panti. Maya mengoordinasi para relawan kebersihan, sementara Aris memimpin para tukang untuk memperbaiki atap yang bocor. Maya juga mulai membuka kelas bahasa Inggris kecil-kecilan di teras panti setiap sore. Ia menyadari bahwa anak-anak ini tidak hanya butuh perut yang kenyang, tapi juga bekal untuk masa depan agar mereka tidak selamanya bergantung pada panti. Namun, proses penebusan ini tidak selalu mulus. Pada suatu sore, saat Aris sedang memperbaiki pagar, seorang pria parubaya yang merupakan tetangga lama Pak Yusuf melintas. Pria itu menatap Aris dengan pandangan curiga. Kamu ini orang kaya yang sering ke sini, kan? Kenapa kamu begitu peduli dengan panti ini? Apa kamu ada hubungan dengan kecelakaan Pak Yusuf dulu? Tanya pria itu dengan nada sinis. Aris tertegun. Palu di tangannya hampir terlepas. Maya yang sedang mengajar di dekat sana segera menghampiri. Jantung Aris berdebar kencang. Ketakutan terbesarnya adalah stigma masyarakat. Saya hanya orang yang ingin membantu, Pak. Jawab Aris dengan suara yang sedikit bergetar. Jangan-jangan ini cara kalian mencuci uang? Lanjut pria itu lagi. Mulai memprovokasi. Maya mengambil napas dalam dan berdiri di samping suaminya. Pak, kebaikan tidak butuh alasan yang harus dijelaskan kepada semua orang. Suami saya di sini untuk menebus waktu, bukan untuk pamer. Jika Bapak ingin membantu, kami sangat terbuka. Tapi jika hanya ingin menghujat, tolong hargai ketenangan anak-anak di sini. Pria itu mendengus dan pergi. Namun insiden itu sempat membuat Aris terpukul. Di dalam ruang belajar, Aris tertunduk lesu. Benar kan, Mei? Sampai kapanpun, aku akan tetap dipandang sebagai orang asing yang punya niat terselubung. Luka yang kubuat tidak akan pernah benar-benar sembuh.
Maya memegang wajah suaminya, memaksa Aris untuk menatap matanya. Mas, dengar. Kita tidak sedang mencari pengakuan dari tetangga atau dunia. Kita sedang mencari kedamaian di hadapan Tuhan dan anak-anak ini. Lihat mereka, Mas. Maya menunjuk ke arah anak-anak yang sedang asyik belajar dengan buku-buku baru. Bagi mereka, kamu bukan pembunuh. Kamu adalah paman Aris yang membawa lampu saat kegelapan, yang memperbaiki atap saat hujan, dan yang memberi mereka harapan saat dunia melupakan mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Aris menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ia menyadari bahwa, belenggu, masa lalu itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi sekarang ia tidak lagi menyeretnya sendirian. Maya ada di sana, ikut memegang rantai itu bersamanya, menjadikannya lebih ringan untuk dibawa. Malam itu, sebelum pulang, mereka makan bersama anak-anak panti di lantai beralaskan tikar. Rendang buatan Maya ludes dalam sekejap. Tawa pecah di mana-mana. Aris melihat foto Pak Yusuf di dinding, dan kali ini, ia merasa senyum di foto itu bukan lagi sebuah tuntutan, melainkan sebuah restu. Belenggu rasa bersalah yang selama 2 tahun ini mengikat jiwa Aris mulai melonggar. Ia mulai memahami bahwa cara terbaik untuk menghormati nyawa yang hilang adalah dengan menjaga nyawa-nyawa yang masih ada. Dan ia melakukannya bukan lagi dengan kebohongan Jumat malam, melainkan dengan kejujuran yang tulus bersama istrinya. 1 tahun telah berlalu sejak malam di mana sebuah titik merah di layar GPS mengubah segalanya. Kini, Jumat malam bukan lagi waktu yang dipenuhi kecemasan bagi Maya, atau waktu yang dibayangi rasa bersalah yang menyesakkan bagi Aris. Ritual itu tetap ada, namun bentuknya telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih terang. Pukul 7 malam, SUV hitam itu kembali melaju membelah jalanan kota. Di bagasinya, tidak ada lagi joran pancing palsu yang sekadar menjadi pajangan. Sebagai gantinya, ada tumpukan buku bacaan, kotak-kotak berisi makanan bergizi, dan beberapa set seragam sekolah baru. Aris menyetir dengan santai, tangan kirinya menggenggam jemari Maya yang kini duduk di sampingnya dengan senyum tenang. Sudah cek daftar belanjaan untuk bulan depan, Mei? Tanya Aris sembari melirik istrinya. Maya mengangguk. Ia membolak-balik catatan di tabletnya. Sudah, Mas. Kita akan fokus pada vitamin dan biaya pendaftaran sekolah untuk Baim. Dia ingin masuk ke SMK Teknik. Katanya ingin menjadi teknisi hebat seperti Paman Aris. Aris terkekeh. Nama, Paman Aris, kini telah menjadi legenda kecil di panti asuhan Cahaya Harapan. Bangunan yang dulu kusam dan hampir roboh itu kini telah bersalin rupa. Temboknya dicat dengan warna krem yang hangat, instalasi listriknya aman, dan yang paling penting, panti itu telah memiliki izin resmi sebagai yayasan. Aris dan Maya tidak lagi bergerak sebagai donatur anonim, melainkan sebagai pembina yang diakui secara hukum. Saat mobil mereka memasuki halaman panti, anak-anak sudah menunggu di teras. Panti itu kini lebih terang, berkat lampu-lampu taman bertenaga surya yang dipasang Aris bulan lalu. Paman, Tante, teriak anak-anak serempak. Kegiatan malam itu berlangsung semarak. Maya memimpin kelas literasi di ruang tengah, membacakan dongeng tentang petualangan dan keberanian bagi anak-anak yang lebih kecil. Sementara itu, Aris berada di bengkel kecil yang ia bangun di belakang panti, mengajari anak-anak yang lebih besar cara memperbaiki peralatan rumah tangga sederhana. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bu Aminah mendekati Maya. Wajah wanita tua itu tampak lebih segar. Beban di pundaknya seolah terangkat sejak Aris dan Maya hadir sepenuhnya. Nak Maya, ibu punya sesuatu untuk kalian, ujar Bu Aminah lembut. Ia menuntun Maya dan Aris ke ruang tamu yang kini tertata rapi. Di atas meja, ada sebuah bingkai foto baru. Itu adalah foto bersama seluruh penghuni panti saat perayaan ulang tahun panti bulan lalu. Di tengah-tengah kerumunan anak-anak yang tertawa, Aris dan Maya berdiri berdampingan, tampak sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang membuat Maya terpaku. Di samping foto itu, diletakkan sebuah barang peninggalan Pak Yusuf, sebuah tasbih kayu tua yang dulu selalu dibawa pria itu. Ibu ingin kalian menyimpannya, kata Bu Aminah. Pak Yusuf pernah bilang, rumah ini akan selalu menemukan pelindungnya sendiri.
Ternyata pelindung itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kami duga. Kalian bukan hanya menebus sebuah kesalahan, tapi kalian telah memberikan masa depan. Aris menerima tasbih itu dengan tangan bergetar. Baginya, benda ini adalah simbol pengampunan terakhir yang ia butuhkan. Ia menyadari bahwa memancing ketenangan jiwa tidak bisa dilakukan dengan lari dari kenyataan, melainkan dengan memeluk kenyataan itu dan memperbaikinya. Malam semakin larut saat anak-anak mulai masuk ke kamar masing-masing. Sebelum pulang, Maya merasakan perutnya sedikit mual. Ia bersandar di pilar teras, menghirup udara malam yang sejuk. "Kamu kenapa, Mei? Capek?" tanya Aris khawatir, segera merangkul pinggang istrinya. Maya tersenyum misterius. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya. Bukan GPS, bukan pula struk belanjaan, melainkan sebuah stik putih dengan 2 garis merah yang jelas. Aris terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Air mata seketika menggenang di pelupuk matanya. "Setelah 1 tahun kita fokus pada anak-anak di sini, sepertinya Tuhan merasa kita sudah siap untuk menerima titipannya sendiri, Mas," bisik Maya haru. Aris memeluk Maya begitu erat. Lebih erat dari malam konfrontasi mereka setahun lalu. Ia menangis lagi. Namun kali ini bukan tangis penyesalan, melainkan tangis syukur yang meluap-luap. Ia merasa seolah alam semesta baru saja memberikan stempel pengampunan yang sempurna bagi hidupnya. "Terima kasih. Ya Allah, terima kasih, Maya," gumam Aris berkali-kali. Mereka berdiri di teras panti itu untuk waktu yang lama, menatap bintang-bintang yang tampak lebih cerah malam itu. Aris teringat 2 tahun lalu, saat ia pulang dengan joran pancing yang kering dan hati yang hancur. Sekarang, ia pulang dengan tangan yang penuh berkat dan hati yang utuh. "Jadi, Mas," goda Maya sembari berjalan menuju mobil, "Jumat depan kita masih akan memancing?" Aris tertawa renyah, membuka pintu mobil untuk istrinya. "Tentu saja. Tapi kali ini, kita tidak akan melepaskan tangkapannya. Kita akan membesarkan mereka semua, termasuk si kecil yang ada di dalam perutmu ini." Mobil SUV itu meninggalkan panti. Lampunya menyorot jalanan yang kini tampak begitu jelas. Tidak ada lagi rahasia di bagasi. Tidak ada lagi pelacak di bawah kursi. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang belajar bahwa dari sebuah tragedi bisa tumbuh sebuah taman kasih sayang, asalkan ada keberanian untuk jujur dan ketulusan untuk menebus dosa. Jumat malam tidak lagi menjadi hantu dalam pernikahan mereka. Jumat malam telah menjadi bukti bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, dan bahwa cinta yang tulus mampu mengubah joran pancing kosong menjadi jaring yang menyelamatkan banyak nyawa.